Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Bapa kami yang baik, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang ke atasnya kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Untuk hari ini, kami mau puji sembah Engkau Allah kami, Tuhan yang selalu baik buat kami. Dan biar kiranya Tuhan sore hari ini Engkau beracara di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi setiap pujian penyembahan, Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi setiap kami yang datang dan hadir. Pendek kata Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini kami menjadi pribadi yang berbeda ketika kami datang. Terima kasih Tuhan, kami siap mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Katakan ku mengasihi. Ku mengasihi Ya Yesus, ya Tuhan kami. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Amin. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Engkau yang mengasihi Tuhan, sama-sama angkat suaramu katakan. Ku mengasihi-Mu Yesus, Kaulah perlindungan kami. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Amin. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Katakan Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan.
bagimu Yesus ditata Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Ku cinta padamu. Mari angkat suara. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Lebih sungguh, naikkan pujian ini. Hosana. Kami angkat tinggi nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Maha Kudus. Ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana. Bagimu Yesus ditata Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Katakan sungguh. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh-sungguh Tuhan, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Engkau yang layak terima segala hormat dan sembah. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, penolong, penghibur kami. Kami sembah, kami puji. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya pribadi di tempat ini yang layak terima segala pujian dan sembah kami Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus Tuhan. Engkau kami sembah, kami puji Engkau, kami hormati, kami cintai Tuhan. Segala kaya dalam maya ini baca kerjakan lawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Kerjakan kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Oh Jesus. Haleluya, haleluya.
Puaskan setiap kami, kuatkan setiap kami, berikan kami pengharapan yang baru Tuhan. Haleluya. Mengalir di tempat ini, mengalir di tempat ini rohmu Tuhan. Mari setiap pribadi sembah Tuhan. Mari pribadi lepas pribadi engkau sembah Tuhan. Dia yang layak, Dia yang layak terima segala hormat dan sembah. Tidak ada pribadi lain di tempat ini, hanya Engkau satu-satunya. Nyanyi puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ya Tuhan, nyanyi puja bagimu Tuhan, puja bagimu, sebab tiada pribadi lain Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Jemaat yang mengasihi Tuhan, boleh angkat tanganmu ke surga, pandang Yesus, katakan nyanyi puja. Ini setiap tangan yang terangkat Tuhan, setiap kami yang menghormati Engkau, setiap kami yang rindu memberikan hidup kami kepadamu. Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan sore hari ini. Kami percaya Engkau mengasihi setiap kami. Oh, nyanyi puja bagimu Tuhan. Sanda takaya ralamasya, sanda takaya ralamasya, namamu besar. Dalam hadirat Tuhan saya jemput bangkit berdiri. Mari sama-sama dengan pujian. Mari pandang ke surga, angkat tanganmu, pandang Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Amin. Pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu. Sadata kaya ralama yase. Oh, pujian bagimu. Yes Lord. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian Jesus. Tuhan, pujian bagimu.
Raja yang layak. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Sorak-sorai yang terbaik yang kau bisa buat Yesus, buat Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, sore hari ini Roh-Mu sedang bergerak di tengah kami. Engkau datang dan bertahta di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab itu kami memuji, menyembah Engkau, bersorak bagi namamu lebih dan lebih lagi. Engkau yang siap bersorak bagi Tuhan dengan saya katakan amin, haleluya. Bersama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan yang dahsyat, amin. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Berapa banyak kau rindu Tuhan? Angkat tanganmu sih. Ambil Tuhan, cukup. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipantapkan. Boleh sama-sama katakan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Oh, kami rindu. Ini setiap kali Tuhan, kebangkitan pasti terjadi. Cuma Tuhan, katakan datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Dia Tuhan yang hebat. Sama-sama, Engkau yang merindukan Tuhan. Boleh angkat tangan memandang Yesus. Berapa banyak kau rindu? Boleh angkat tanganmu tinggi ke surga. Pujian
besar yang majang dan dahsyat. Berapa banyak engkau merasakan kuasa Tuhan sedang terjadi dalam hidupmu? Lambaikan tanganmu tinggi. Yang di belakang, saya belum melihat tangannya yang di belakang. Engkau merasakan kuasa Tuhan, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai lebih dahsyat bagi Yesus Tuhan kita. Ada kuasa dalam hidupmu. Ada kuasa dalam hidupku. Sebab dia Tuhan yang memberikan engkau kuasa untuk melewati setiap pergumulan. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng dan perisaiku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur amin Tuhan selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala, kami percaya berkuasa dalam nama Yesusku. Hanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng dan perisaiku, Dia Allah yang perkasa, amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Angkat tanganmu buat Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, Dia nama yang membebaskan setiap kita. Oh, katakan segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Oh, nama yang membebaskan. Percayakan ini saudara. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Siapa namanya? Segala raja, Engkau yang termulia. Engkau yang termulia. Selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sama-sama katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Boleh berikan sorak-sorai sekali lagi yang dahsyat bagi Yesus. Silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Oh, kami sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan yang tak pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menggenapi janji-janji-Mu. Dan ke depan kami percaya kami akan terus melihat penggenapan-penggenapan-Mu, akan janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Thank you Jesus. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rencanamu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari amenkan pujian ini saudara. Dari awal naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, ajarku mengerti. Amin Tuhan. Kau tetap setia. Yes. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Amin. Amin, kami percaya setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Salam saudara-saudara, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam acara doa malam. Tepatnya hari ini Rabu tanggal 1 Februari. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini, berarti bagi kita adalah kesempatan untuk berbenah diri dan mengabdi kepada Kristus sebagai hamba kebenaran. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang sangat berharga ini bagi kami untuk belajar kembali firman Allah. Supaya melalui pembelajaran firman Allah ini kami diberikan pencerahan oleh kuasa Roh Kudus. Dan kami juga diberikan kemampuan menjadi pelaku firman Allah dan juga mengetahui apa yang harus kami ketahui dari firman-Mu. Kiranya segala dosa kami yang menjadi penghalang, kenajisan, kecemaran yang menjadi penghalang, kiranya Tuhan mau mengampuni kami dan membersihkan kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami boleh kudus, suci di hadapan Allah dan layak ditanami oleh benih yang berharga, benih dari surga yaitu firman Allah. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah dan urapi semua yang mendengarkan firman Allah ini supaya kami semua memperoleh pertumbuhan dan terdidik dengan iman. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhir dalam pemberitaan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti melalui live streaming atau YouTube.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya akan menyampaikan firman Allah dengan judul Kristus menjadikan segala sesuatu baru. Sebenarnya saya menyiapkan satu perikop dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8, tetapi perkenankan saya untuk membacakan ayat kunci saja, yaitu ayat yang kelima, yang demikian bunyinya. Yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rasanya tidak terlambat apabila saya mengkategorikan di tanggal 1 Februari ini masih tahun baru 2023. Tentunya kita mengingat setiap peristiwa yang kita lalui berkaitan dengan perayaan Natal, ibadah Natal, dan juga pertemuan akhir tahun serta mengawali tahun baru. Kita bersyukur karena firman Allah selalu up to date buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan kalimat yang sangat penting di dalam ayat kunci ini, yaitu Wahyu 21 ayat yang kelima tadi. Ada kalimat "aku menjadikan segala sesuatu baru". Itu kalimat yang diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus. Dan ini sebenarnya adalah merupakan janji yang terdapat di dalam Yesaya 51 ayat 5. Jadi Yesus menegaskan dan Rasul Paulus menuliskan, mencatatnya. Yesaya 51 ayat 5, "Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan." Saya lanjutkan, Yesaya 51 ayat 6. "Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk, tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir." Saya sambung lagi Yesaya 65 ayat 1. "Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua ayat yang saya bacakan dari Yesaya tadi itu kemudian diulang oleh penulis kitab Wahyu, dan ini merupakan janji keselamatan bagi bangsa-bangsa. Mengacu pada zaman baru dari Roh Kudus, yaitu terjadinya Pentakosta yang sudah tergenapi 2000 tahun lalu, yang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Masa Mesias, masa kebenaran yang diresmikan oleh Yesus pada kedatangannya yang pertama, ya, mendirikan gerejanya Yesus dan akan menyempurnakannya pada waktu kedatangannya yang kedua, yaitu second coming. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita mau memperhatikan kata penting di dalam ayat ini adalah kata baru, yang sebenarnya kalau kita lihat perjanjian baru terdapat dua buah kata yang diterjemahkan baru, yaitu neon, dan yang dipakai di ayat ini, yaitu Wahyu 21 ayat 5, itu kata kainos, yang memberikan kesan kehidupan segar baru yang muncul dari tengah-tengah kerapuhan dan kehancuran dunia yang lama, yaitu suwete. Kehidupan yang lama, bumi yang lama, itu bumi yang sudah dihancurkan oleh pengaruh iblis dan dosa yang telah menguasai bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu nas ini
tidak mengajarkan bahwa langit dan bumi yang baru itu baru ada untuk pertama kalinya saat itu. Tetapi bahwa langit dan bumi baru ketika itu memiliki sifat yang baru. Yaitu Wahyu 21 ayat 1. Untuk pemakaian kata kainos yang lain kita bisa melihat di Matius 27 ayat 60 dan 2 Korintus 5 ayat 17. Ini masih latar belakang dari pemakaian kata baru, Bapak Ibu Saudara. Contoh pemakaian kata baru, Matius 27 ayat 60, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Ini konteksnya adalah penguburan Kristus, penguburan Yesus setelah kematian di atas kayu salib oleh Yusuf Arimatea, itu ada di kuburan yang baru digali. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalimat itu dan kata baru itu menggunakan kata kainos. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 17 yang mungkin ayat ini tidak asing lagi bagi kita Bapak Ibu Saudara. Yaitu jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, kainos, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru kainos sudah datang. Sehingga Bapak Ibu kita bisa menyimpulkan apa saja yang dibuat baru oleh Tuhan Yesus, apa saja yang dijadikan baru oleh Tuhan Yesus, kita bisa menyimpulkan setidaknya saya menemukan 3 hal yang diperbarui atau dibuat baru oleh Tuhan Yesus atau dijadikan baru oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, kita dijadikan ciptaan baru. Yang kedua, jalan sejarah kita dijadikan baru. Kemudian yang ketiga, langit dan bumi dijadikan baru. Nah, kita akan membahas 3 hal ini satu demi satu supaya kita memahami apa saja yang dijadikan baru oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan manusia secara individu yang orang-orang yang dipilih dan diselamatkan maupun secara global dunia yang nantinya akan digenapi seluruhnya sesuai dengan nubuatan Alkitab. Yang pertama, kita dijadikan ciptaan baru. Tentu saja tadi sudah kita baca ya, yaitu 2 Korintus 5 ayat 17. Saya ulang lagi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, kainos. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru, kainos, sudah datang. Kita dijadikan baru. Saya coba untuk mempelajari istilah kita dijadikan baru. Ternyata saya menemukan 2 ayat penting lain yang merupakan referensi dari kita menjadi manusia baru, saudaraku. Yang pertama adalah Roma 12 ayat 2. Tentu saja kita sudah banyak yang mengetahui ayat tersebut supaya kita mempunyai pembaharuan budi, ya, mengalami pembaharuan budi, jangan seperti dunia, tetapi bisa membedakan manakah kehendak Allah. Itu yang diinginkan oleh Kristus dan ternyata istilah baru di situ adalah renewing atau renovate atau merenovasi. Itu Roma 12 ayat 2. Kemudian yang kedua saya menemukan di Efesus 4 ayat 23, yaitu tentang manusia baru. Dan berarti di situ adalah kata renew atau reform. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan renovasi atau mereformasi itu melibatkan firman Allah dan melibatkan Roh Kudus yang bekerja secara intens dan terus-menerus dalam kehidupan kita. Inilah yang kita sebut mengapa kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus menjadikan kita manusia baru atau Yesus menjadikan kita ciptaan baru. Ciptaan baru tentunya bukan secara fisik, bukan tubuh kita yang dibuat baru, tetapi spiritual kita, yaitu rohani kita, roh kita yang tadinya mati dihidupkan, kemudian jiwa kita diperbarui, kemudian suatu hari nanti ketika kita sudah mengalami kematian, kita akan diberikan tubuh yang baru yang kita sebut dengan tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, fakta ini sungguh sangat penting di dalam Alkitab bahwa setiap orang percaya benar-benar mengalami ciptaan baru karena rohnya yang tadinya mati dihidupkan. Dan ini berarti pekerjaan melahir barukan kita
Dan setelah itu kita mempunyai iman kepada Kristus. Dan melalui iman itulah kita memperoleh kehidupan kekal atau keselamatan kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa apabila kita memiliki gambaran yang jelas tentang kelahiran baru, tentang bagaimana kita diciptakan sebagai ciptaan baru. Yang karena manusia pertama telah gagal dan telah jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya manusia kedua, yaitu Adam kedua, Yesus Kristus yang disebut juru selamat penebus itu telah mempunyai misi dan misinya sudah dilaksanakan, yaitu menjadikan kita ciptaan baru. Saya akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu Saudara. Silakan melihat di bagan yang sudah ada di slide kita. Dan kita melihat di situ Kristus menjadikan kita ciptaan baru yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi. Kita melihat di situ bahwa kita sebenarnya awalnya, pada mulanya kita dicipta menurut peta dan teladan Allah. Namun demikian manusia telah jatuh dalam dosa dan menyebabkan status kita berubah menjadi hamba iblis, ya, terikat dan terbelenggu oleh dosa, lalu dikuasai oleh dosa tersebut. Nah, kondisi ini menyebabkan Allah harus menyatakan keadilan. Itu terdapat di ayat 8 dari pasal 21 tadi. Ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara. Di sini disebut demikian. Tetapi orang-orang penakut, ini merupakan daftar orang-orang yang akan masuk neraka nih. Dan neraka di situ memakai kata Gehenna, artinya lautan api yang menyala-nyala dan belerang, ya, api dan belerang yang menyala-nyala. Nah, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus merevisi pemikiran kita bahwa adil itu artinya Allah memasukkan manusia yang berdosa ke dalam neraka bersama-sama dengan iblis yang menguasai manusia berdosa, bersama-sama dengan dosa yang sudah menjadi karakter manusia yang telah dikuasai iblis tersebut. Itu namanya adil Bapak Ibu Saudara. Namun demikian kita juga mengenal bahwa di dalam Roma pasal 6 ayat 23, ya, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Jadi kasih karunia itu dinyatakan dengan cara apa? Memilih orang-orang yang dikehendakinya untuk diselamatkan. Dan itulah fakta Alkitab, fakta yang luar biasa, yang mungkin orang berpikir ada sebagian orang yang diselamatkan, ada sebagian orang yang dibiarkan binasa, dan itu berarti Allah tidak adil. Itu adalah pemikiran yang salah. Mari kita revisi pikiran kita. Yang benar, kalau adil berarti Allah memberi hukuman yang setimpal. Dan semua orang yang berdosa, hukuman yang setimpal adalah masuk neraka Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita mengerti bahwa Allah memberikan kasih karunia. Kalau kita mengingat satu ayat firman Tuhan yang cukup penting, yaitu di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kalau kita diselamatkan, kita dipilih, kita memperoleh hidup yang kekal, itu karena kasih karunia. Satu-satunya agama, satu-satunya sistem kepercayaan yang memberi penjelasan dengan tuntas tentang kasih karunia adalah Alkitab, adalah kekristenan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita diselamatkan itu berarti kasih karunia. Kalau semua manusia masuk neraka itu berarti adil. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu? Mari kita revisi pikiran kita supaya kita tidak salah paham terhadap firman Tuhan. Kemudian Bapak Ibu kita lihat selanjutnya, ya, di gambar atau bagan yang sudah saya bikin ini. Jadi pekerjaan melahir barukan itu kemudian Tuhan memeteraikan Roh Kudus
di dalam hidup kita dan menyebabkan kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, dan status kita yang tadinya hamba iblis atau anak setan itu diubah menjadi anak Allah. Ini pekerjaan mengadopsi, ya, mengadopsi kita yang ada di pasar dosa, kita yang sudah dikuasai oleh iblis menjadi anaknya setan itu diadopsi menjadi anak Allah. Dan pekerjaan ini adalah pekerjaan pembenaran atau justification, ya, yaitu membenarkan kita. Secara posisional kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itulah pekerjaan lahir baru atau melahir barukan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh berbahagia orang-orang yang menyadari dan memahami hal ini. Karena kasih karunia telah diberikan oleh Tuhan dan kita menerimanya. Dan dengan demikian kita menjadi milik Allah, mempunyai status yang baru. Dan tidak hanya itu, setelah kita dibenarkan, kita juga dikuduskan, yaitu sanctification, yaitu pengudusan. Pekerjaan pengudusan ini juga merupakan pekerjaan Tuhan Yesus dan firman-Nya, dan juga disertakan pekerjaan Roh Kudus, yaitu dalam proses pemuritan, discipleship, pemuritan, supaya orang Kristen menjadi dewasa, mengerti hak dan kewajibannya. Haknya diperbarui oleh Tuhan, ya, hidup dalam kemenangan rohani dan mendapatkan karunia-karunia rohani dalam rangka membangun tubuh Kristus dalam pelayanan, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk menjadi murid, memberitakan Injil dan membangun persekutuan satu sama lain, dan utamanya adalah membangun persekutuan dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Gereja Betel Indonesia mempersiapkan satu sarana pembelajaran, yaitu satu modul yang terdiri dari 4 buku yang namanya MSK. Coba diklik itu kan ada, saya kasih, nah MSK ini adalah menjadi seperti Kristus, ya. Dan itu 4 buku itu harus dipelajari oleh setiap jemaat supaya jemaat mengalami pembaharuan budi secara terus menerus yang kita sebut dengan istilah metanoia. Nah, pembaharuan budi ini akunya makin berkurang, Kristus makin bertambah. Kalau lahir baru, roh kita yang dipulihkan. Kalau dalam proses pemuritan, jiwa kita yang dipulihkan. Dan pemulihan jiwa ini proses, sifatnya proses panjang atau progressive salvation. Jadi kalau yang tadi itu merupakan satu momentum di mana kita lahir baru, yang panjang ini merupakan progressive salvation atau keselamatan yang bersifat progres, yang terus menerus sampai akhirnya sempurna menjadi seperti Kristus. Dan setelah itu kita siap untuk bertatap muka dengan Yesus Kristus di surga nanti. Dan itulah status kita, tidak hanya anak Allah, tidak hanya murid Kristus, tetapi juga menjadi mempelai Kristus. Dan kita memperoleh mahkota untuk apa saja yang kita telah perbuat di dunia, apa saja yang kita alami, kita memperoleh mahkota dari Tuhan. Dan pekerjaan ini namanya glorification atau secara final atau pemuliaan. Itu adalah pekerjaan penyelamatan yang final, yang terakhir. Dan kita semuanya akan memerintah bersama Kristus di dalam kerajaan Allah yang akan dinyatakan kelak. Ya. Mari kita lihat lebih lanjut Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya bisa memberikan banyak gambaran, tetapi setidaknya kita bisa mempunyai gambaran melalui apa yang sudah saya sampaikan di bagian tadi. Mari kita akan lihat bagian yang kedua. Tidak hanya kita diciptakan atau dijadikan ciptaan baru oleh Tuhan, tetapi juga jalan sejarah kita dijadikan baru oleh Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini. Pertama di Wahyu 21 tadi, nas yang kita baca. Ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 20, pasal 21 ayat 3, ayat selanjutnya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah,
kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini sekali lagi sebenarnya merupakan pengulangan dari ayat-ayat Perjanjian Lama. Secara khusus kalau kita melihat dua ayat penting yang merupakan ayat kunci yang menghubungkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berkaitan dengan ini adalah Yerusalem dahulu adalah kota Daud. Kan disebutkan Yerusalem ya. Pusat kota dan pusat keagamaan bangsa Israel. Itu terdapat di 2 Samuel 5 ayat 9. Kota Allah itu Mazmur 46 ayat 5. Lalu kota suci Yesaya 52 ayat 1. Namun ayat ini cukup penting menjadi ayat kunci, yaitu Daniel 9:24 yang dibandingkan dengan Matius 24 ayat 15. Ya. Oleh umat Israel, kota Yerusalem juga dianggap ibu kota umat di zaman Mesias kelak. Itu terdapat di Yesaya 60 ayat 1 sampai 22. Namun saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan dua ayat kunci ini. Yang pertama adalah Matius 24 ayat 15 dulu. Ini adalah cuplikan dari khotbah akhir zaman dari Tuhan Yesus. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi Yesus sendiri mengingatkan bahwa untuk memahami akhir zaman dan akhir dari segala sesuatu di dunia ini, serta mulainya kerajaan Allah yang diperintah langsung oleh Tuhan Yesus, itu kita harus memperhatikan nubuatan Nabi Daniel. Oleh karena itu kita lihat sekarang Daniel 9 ayat 24 yang berbunyi demikian. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Nah, ini luar biasa nubuatan ini. Kotamu itu Yerusalem. Kota yang kudus itu adalah Yerusalem yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ayat ini sangat padat sekali. Tentunya saya tidak akan menjelaskan satu demi satu, karena kalau menjelaskan satu demi satu ini seperti judul khotbah tersendiri, Bapak Ibu Saudara. Tetapi perhatikan di situ ada istilah atas kotamu yang kudus. Itu berarti menunjuk kepada Yerusalem. Di kota itulah Yesus melalui pencurahan Roh Kudus mendirikan gereja. Sekali lagi itu merupakan pembalikan dari sejarah. Merupakan torehan sejarah atau tonggak sejarah yang baru. Yang tadinya kalau orang-orang mau percaya dan mengenal Allah yang benar, itu harus masuk ke Yerusalem yang ada di negara Israel, Bapak Ibu Saudara. Tetapi melalui pencurahan Roh Kudus dan berdirinya gereja, tidak lagi orang harus masuk ke Yerusalem, tetapi orang-orang Yerusalem harus pergi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, termasuk Indonesia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sangat jelas dalam Alkitab ada gerakan memusat ke Yerusalem, tanah perjanjian. Kemudian ada gerakan keluar dari Yerusalem. Jadi kalau dibahasakan gerakan sentripetal memusat, lalu gerakan sentrifugal keluar. Dan itulah yang disebut pembalikan sejarah atau sejarah kita, jalan sejarah kita dibuat baru oleh Tuhan Yesus. Yang dalam kitab Yesaya digambarkan seperti ini. Kalau dulu dari Mesir, bangsa Israel dipimpin keluar oleh Musa melalui padang gurun, kemudian laut Tebero, kemudian terakhir itu sungai Yordan, dipimpin oleh Yosua, masuk ke Yerusalem. Tetapi setelah mereka memberontak Allah ketika di tanah perjanjian itu, mereka dibuang ke Babilonia. Dan dari Babilonia itu dipanggil lagi masuk. Dan Tuhan berjanji akan membuat sungai-sungai di padang gurun, membuat taman di padang gurun. Ini berbicara tentang
simbol bahwa nantinya Yerusalem itu menjadi pusat penyembahan memang, tetapi kemudian menjadi pusat berita Injil yang terus-menerus diberitakan dari Yerusalem itu sendiri, dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan itulah gambaran dari sejarah baru yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus buat manusia di muka bumi ini. Sehingga manusia di muka bumi ini mempunyai pengharapan baru gara-gara sejarah yang baru itu. Pengharapannya apa? Yang tadinya tidak punya pengharapan untuk diselamatkan, dan sekarang punya pengharapan untuk diselamatkan. Yang tadinya tidak punya pengharapan untuk dunia baru, dunia yang dikuasai dan rajanya adalah Yesus Kristus, sekarang mempunyai pengharapan baru. Dan itulah dalam seluruh Alkitab ada banyak istilah kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Dan kingdom of God tersebut, kerajaan Allah tersebut, itu akan kita nikmati, kita akan masuk ke dalam kerajaan itu, Yesus akan memerintah bersama dengan kita. Dan kemah Allah ada di tengah-tengah kita. Yang berkali-kali dalam Alkitab sudah disebutkan. Saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Lihat alur sejarahnya. Saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara gambar bagaimana sih alur sejarah. Nah, tidak lepas dari nubuatan ini. Mari kita lihat di situ ada patung yang merupakan mimpi raja kafir yang bernama Nebukadnezar, tetapi kemudian mimpi tersebut ditebak oleh Daniel dan diberikan maknanya sekalian. Kita akan lihat satu persatu. Ya, coba diklik, itu ada panah ya. Pertama adalah, maaf, bukan itu yang ya belum, sebelum itu ya. Baik, mungkin nggak mau ini ya. Nah, perhatikan, kepala itu adalah kerajaan Babilonia, rajanya Nebukadnezar. Lalu yang dada dari perak itu menunjuk kepada negara adik kuasa berikutnya, yaitu Media Persia. Lalu yang dari pinggang sampai ke lutut itu tembaga, itu kerajaan Yunani. Lalu betisnya itu yang terbuat dari besi, itu adalah kerajaan Romawi. Lalu yang telapak kaki itu besi dan tanah liat bercampur, itu adalah Romawi yang diperbarui. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ini, maka kita punya gambaran perjalanan sejarah yang sudah berlangsung itu, semua terkait, semuanya merupakan pasal yang harus dikumpulkan, yang beritanya tersebar di seluruh Alkitab. Namun di dalam Daniel pasal 2 ini sungguh-sungguh sangat mengagumkan dan sangat menakjubkan. Anak Allah, hamba Allah yang bernama Daniel, yang disebut nabi oleh Yesus itu adalah orang yang diberikan hikmat untuk bisa menebak mimpi dan memberikan maknanya. Dan sekali lagi bahwa negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang disebut ini adalah kerajaan-kerajaan adik kuasa. Nah, sebelumnya sebenarnya ada 2 kerajaan adik kuasa sebelum Babilonia, yaitu Asyur dan Mesir. Namun Babilonia, Media Persia, Yunani ini, dan Romawi ini, dan ingat di betis besi dari Romawi ini, yang merupakan simbol dari Romawi ini sudah terjadi di zaman Yesus. Jadi pada waktu Yesus disalibkan itu di bagian Romawi ini. Nah, yang belum dikenapi adalah telapak kaki yang terbuat dari besi dan tanah liat yang bercampur. Ini menggambarkan bahwa kerajaan-kerajaan dunia ini walaupun kelihatan sekarang begitu modern dan luar biasa dan mempunyai teknologi yang canggih, tapi sebenarnya rapuh sebagian, kuat sebagian. Dan itu nantinya akan dihancurkan semuanya, negara-negara dikuasa dihancurkan dan akan digantikan oleh satu pemerintahan, yaitu pemerintahan Yesus Kristus, pemerintahan Mesias. Kita lihat gambarnya Bapak Ibu Saudara. Klik selanjutnya. Ada batu, sebuah batu terungkit dan menimpa patung pada kakinya dan meremukkan patung tersebut. Lalu batu tersebut menjadi gunung, menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Ini adalah penglihatan Nabi Daniel untuk menjelaskan mimpi Nebukadnezar. Bahwa suatu hari nanti pada zaman akhir Allah akan mendirikan sebuah kerajaan yang kekal, yang
mengakhiri kerajaan-kerajaan seluruhnya di muka bumi ini. Dan ini menggambarkan kerajaan Yesus Kristus yang sejarahnya sudah dimulai sejak zaman purba sampai akhirnya ada pembalikan sejarah pada waktu penggenapan nubuatan itu, yaitu hadirnya Sang Mesias, Yesus Kristus kedatangan pertama. Dan dia yang datang pertama itu berjanji akan datang kembali, dan kedatangan yang kedua ini berarti mengawali zaman yang baru, yaitu kerajaan Allah. Dan sebelum itu ada peperangan yang sangat dahsyat yang menurut kitab Wahyu disebut perang Armageddon yang terjadi di Timur Tengah yang ada di wilayah Israel, yaitu di lembah Yisrael atau lembah Megiddo. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, merupakan khotbah tersendiri tentang akhir zaman. Namun hal ini setidaknya memberikan gambaran kepada kita supaya kita mengerti bahwa suatu hari nanti Yesus benar-benar akan memerintah di seluruh muka bumi ini dan pusat kerajaannya di Yerusalem baru. Dan kita orang-orang yang percaya akan memerintah bersama dengan dia. Saya akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara dengan gambar ini. Nah, mimpi Nebukadnezar tadi kalau digambarkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini seperti mengumpulkan pasal ya. Kalau kita lihat di situ Daniel 2 itu mimpi Nebukadnezar. Lalu Daniel 7 itu merupakan penjelasan yang diperoleh oleh Nabi Daniel ya bagi orang-orang yang percaya waktu itu, dan Daniel menjelaskannya dengan penglihatan yang seperti itu, yaitu Babilonia, Media Persia, Yunani, semua digambarkan dengan binatang-binatang yang mengerikan ya. Kalau Babilonia itu digambarkan seperti singa yang punya sayap, lalu Media Persia itu seperti beruang ya yang ganas, Yunani juga seperti macan tutul yang punya beberapa muka dan juga ada 4 muka kemudian bersayap, dan itu menggambarkan Yunani yang sudah pernah terjadi dan itu pecah menjadi 4 negara. Lalu ada Romawi yang seperti barongan itu Bapak Ibu Saudara. Kemudian ada kekuasaan berikutnya yaitu ada 10 tanduk, ini menggambarkan negara-negara yang berkoalisi. Lalu kemudian di 10 tanduk berikutnya itu ada 3 tanduk yang patah. Lalu ada 1 yang nyempil, yang tunasnya itu adalah merupakan antikris yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dan Daniel 8 itu menggambarkan lagi, menjelaskan apa yang sudah mimpi yang sudah didapatkan oleh Nebukadnezar, kemudian penglihatan Nabi Daniel, lalu dijelaskan ulang, kemudian di Wahyu 13 itu penjelasan yang lebih konkret lagi, kemudian terakhirnya kita bisa memperoleh gambaran secara menyeluruh bahwa pada akhirnya pemerintahan kekal Allah yang mengakhiri kerajaan-kerajaan sebelumnya, gunung yang memenuhi bumi itu gambaran dari kerajaan Kristus, pemerintahan Allah yang kekal, kekuasaan tanduk kecil sudah diremukkan yaitu antikris, kemudian Kristus akan memerintah selama-lamanya bersama dengan kita. Bisa diklik untuk melihat lebih lanjut. Nah, nubuatan utamanya di situ sudah digenapi Bapak Ibu. Lalu ini belum digenapi. Lalu kita ada di sini. Nah, semuanya itu cukup jelas Bapak Ibu. Nanti akan lebih jelas lagi di bagian akhir, yaitu poin ketiga dari apa yang saya sampaikan. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Bahwa Tuhan tidak hanya menjadikan kita ciptaan baru, tidak hanya membuka jalan untuk sejarah baru, tetapi langit dan bumi akan dijadikan baru juga oleh Tuhan. Mari kita membaca ayat pertama dari nas yang kita baca. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan tiup laut pun tidak ada lagi. Sekali lagi untuk membaca kitab Wahyu Bapak Ibu harus hati-hati, karena ada banyak simbol yang tidak penggenapannya tidak secara literal, bahwa laut itu sebenarnya adalah gambaran dari kefasikan dunia ini, itu tidak ada lagi. Dan berarti langit dan bumi baru itu bukan berarti langit yang lama ini, bumi yang lama ini akan meledak, begitu enggak ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi direnovasi oleh api ya yang datang dari langit pada waktu perang yang terakhir, yaitu perang Gog dan Magog, di mana langit akan menurunkan api
dan menghanguskan permukaan bumi ini. Dan bumi akan dibersihkan dari unsur-unsur dosa. Langit dan bumi baru. Langit dan bumi baru bukan baru ada untuk pertama kalinya saat itu. Tetapi bahwa langit dan bumi baru ketika itu memiliki sifat yang baru. Ya, atau peradaban yang baru. Bapak Ibu Saudara. Sasaran dan pengharapan terakhir dari iman Kristen kita. Ialah suatu dunia baru yang diubah dan ditebus. Tempat Kristus tinggal dengan umatnya dan kebenaran berdiam dalam kesempurnaan dan kekudusan. Itu terdapat dalam Yesaya 65 ayat 17. Kemudian kita bisa membandingkannya dengan 2 Petrus 3 ayat 13. Mari kita lihat. Yesaya 65 ayat 17. Berbunyi demikian. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Kalau kita bandingkan dengan 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Di mana terdapat kebenaran. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, pengharapan terakhir dari iman Kristen, dari setiap orang percaya adalah dunia di mana Kristus memerintah dan tidak ada lagi kefasikan dan dosa. Dan bahkan tidak ada lagi air mata kesedihan. Yang adalah gemah ripah Lojinawi. Dan orang-orang percaya benar-benar sudah masuk ke satu kerajaan. Satu wilayah, di satu wilayah bumi ini. Yang kutuknya sudah dicabut sehingga diibaratkan sekarang menanam, besok sudah bisa panen. Bapak Ibu Saudara. Karena kutuk orang berpeluh sudah diangkat. Kemudian orang yang sakit bersalin juga sudah diangkat. Sehingga yang ada adalah damai sejahtera, sukacita oleh kuasa Roh Kudus dan oleh kuasa kebenaran. Dan Kristus memerintah bersama orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat yang ditulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 13 tadi. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sekali lagi, bukan berarti bumi akan meledak kemudian diganti dengan bumi yang baru, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi kalau kita melihat Alkitab lebih rinci lagi, mulai dari kitab Kejadian pasal 1, pasal 2. Bumi betul-betul belum ada dosa di dalamnya. Dan di sana kita melihat ada kalimat penting. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit itu surga, heaven. Bumi ya bumi. Artinya Allah memang akan mengekspansi kerajaannya itu. Baik di langit maupun bumi. Semuanya harus berada dalam kekuasaan Allah yang tunggal. Yang tidak lagi dipengaruhi oleh iblis sama sekali. Dan pada waktu itu nanti iblis betul-betul dimasukkan ke neraka kekal. Sedangkan Kristus dan umatnya akan bersama-sama memerintah di langit dan bumi baru ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berarti kita menantikan satu dunia yang tidak ada lagi dosa. Dunia yang tidak ada lagi kefasikan, yang digambarkan laut tadi. Dan dunia ini benar-benar akan nyata dan kita akan menikmati. Bahkan dijelaskan lebih lanjut. Ya, kalau kita lihat di situ dalam perjalanan sejarahnya tidak sesederhana yang saya ucapkan Bapak Ibu Saudara. Yang terburuk akan terjadi dan yang terbaik akan datang. Ya, untuk menghapus semua bekas dosa, maka bumi, bintang-bintang dan galaksi harus dihancurkan. Langit dan bumi akan digoncangkan. Ya, kalau kita bandingkan itu ada beberapa ayat penting di Hagai 2 ayat 7, Ibrani 12 ayat 26 sampai 28 dan akan lenyap seperti asap. Yesaya 51 ayat 6, bintang-bintang akan dihancurkan. Yesaya 34 ayat 4 dan unsur-unsur dunia akan hangus. Maksudnya adalah dosa dan kefasikan tadi yang dipengaruhi oleh kuasa kegelapan yaitu iblis. Nah, saudara-saudari kasih Tuhan, kemudian kita akan melihat gambar yang terakhir yang merupakan bagian akhir dari poin khotbah saya pada
malam ini. Mari kita lihat langit dan bumi baru. Yesus sudah menjadikan kita ciptaan baru, kemudian membuat jalan sejarah kita juga baru. Kemudian berikutnya Yesus akan membuat langit dan bumi baru terjadi. Namun perjalanan sejarahnya seperti ini. Ketika disalibkan, Yesus mengambil atau membebaskan tawanan yang ada di pangkuan Abraham. Bisa juga disebut Firdaus. Diangkat ke heaven. Nah, itu merupakan belahan atau dunia dibelah. Ya, perjanjian lama, perjanjian baru, zaman purba dan zaman modern. Nah, itu perjanjian baru Bapak Ibu Saudara. Itulah zaman gereja. Lalu kita lihat lebih lanjut. Nah, surga sudah menyiapkan takhta pengadilan Kristus. Itu pengadilan untuk orang-orang percaya. Supaya orang-orang percaya menerima mahkota, menerima upah apa yang telah dilakukan di dunia. Perbuatan baik, segala hal yang kita lakukan dalam rangka melayani sesama, itu akan mendapat upahnya. Bahkan penderitaan yang kita alami, karena nama Yesus kita akan mendapat upahnya. Itu perjamuan kawin anak domba, sungguh dinubuatkan dan itu akan digenapi. Namun ada masa kesukaran yang luar biasa yang terjadi di bumi, yaitu ditandai dengan penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, dan itu berbicara tentang 7 tahun masa tribulasi. Inilah second coming terjadi setelah hal-hal yang sukar, yang sulit itu terjadi, dan puncaknya adalah perang Armageddon. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan ada 69 minggu Daniel tadi yang sudah kita baca di 70 minggu Daniel, 69 sudah digenapi, 1 minggu belum digenapi. Minggu yang ke-70 itu akan terjadi pada masa kesukaran besar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dan setelah itu akan ada masa yang disebut masa 1000 tahun. Artinya bukan benar-benar 1000 tahun begitu, tetapi setidaknya kita mengerti bahwa di sana ada damai sejahtera, ada sukacita, dan itu sudah diberikan di dalam hati setiap orang percaya. Nah, saudaraku yang terakhir, kita lihat setelah masa-masa yang dilalui itu, dan perang, ada 2 perang besar, yaitu perang Armageddon, dan nanti yang terakhir adalah perang Gog dan Magog, dan itu ada takhta pengadilan Kristus. Nah, ini takhta pengadilan Kristus ini sebenarnya takhta putih yang disebut dalam Alkitab. Itu bukan untuk mengadili orang percaya, tapi pengadilan bagi orang-orang yang tidak percaya, yang semuanya sudah ditulis secara lengkap di dalam Wahyu 21 ayat 8 tadi. Nah, untuk memisahkan yang percaya dan tidak percaya, untuk memisahkan orang-orang jahat dan orang-orang benar, untuk memisahkan antara domba dan kambing, untuk memisahkan antara gandum dan lalang. Dan inilah terjadi yang disebut takhta putih besar. Kenapa disebut takhta putih besar? Untuk menggambarkan kebesaran dan keagungan Tuhan yang menjadi hakim. Dan putih menggambarkan kesucian yang tidak mungkin dimanipulasi, yang tidak mungkin dipermainkan, yang tidak mungkin disuap, yang tidak mungkin dipengaruhi, diintervensi oleh kuasa manapun. Tetapi keadilan Allah seadil-adilnya, sesuci-sucinya, dan sebenar-benarnya. Dan setelah itu langit dan bumi baru terbit dan kita akan bersama-sama Kristus ada di tempat itu. Inilah Bapak Ibu Saudara bagian yang terakhir, bahwa langit dan bumi baru pun diberikan oleh Tuhan, diperbarui. Bumi yang baru itu akan menjadi tempat tinggal manusia dan Allah. Itu terdapat di pasal 21 ayat 2 dan 3, pasal 22 ayat 3 dan 5. Itu merupakan khotbah tersendiri karena kitab Wahyu begitu panjang dan sangat indah, karena tema dari kitab Wahyu adalah penghiburan bagi orang-orang percaya, kemenangan orang-orang kudus bersama Kristus. Kemenangan Kristus bersama dengan orang-orang kudusnya. Itu tema dari kitab Wahyu. Semua orang tebusan akan memiliki tubuh seperti tubuh kebangkitan Kristus, yaitu yang nyata, dapat dilihat dan dapat dijamah, namun tidak dapat rusak dan bersifat abadi. Itu sudah ditulis oleh Rasul Paulus di Roma 8:23, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat berbahagia
Karena orang percaya itu tidak hanya mengalami damai sejahtera sekarang di dalam hati, sekalipun dunia ini begitu rumit, dunia ini begitu pelik, begitu banyak masalah yang timbul dan kita mengalaminya, tetapi kita mempunyai pengharapan sehingga walaupun demikian kondisinya, tetapi kita sungguh-sungguh mempunyai kebahagiaan. Seperti yang dirasakan oleh Paulus, aku dapat menghadapi segala perkara, dapat menghadapi segala kondisi oleh karena kekuatan Kristus yang diberikan kepadaku. Itu kalimat yang diucapkan Paulus, sehingga walaupun dia banyak mengalami kesusahan, namun dia menyadari secara ilmiah pengetahuan Alkitab maupun menjadi secara spiritual, rohani, ada pengharapan yang pasti yang akan dinyatakan kelak dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi apa saja yang dijadikan baru oleh Tuhan? Ini sebagai kesimpulan. Yang pertama, kita dijadikan ciptaan baru. Oleh karena itu, pesannya adalah berubahlah secara terus-menerus. Apa yang diubah? Karakter kita. Kalau temperamen dasar tidak bisa berubah Bapak Ibu Saudara ya. Contohnya dominan, intim, cermat, stabil itu nggak bisa berubah. Itu adalah bawaan, itu namanya temperamen dasar. Tetapi karakter kita harus terus-menerus diubahkan seiring dengan pembelajaran, seiring dengan pendidikan iman yang diselenggarakan dalam gereja, seiring dengan persoalan-persoalan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita harus terus-menerus berubah. Itu pesan moralnya. Yang kedua, jalan sejarah kita dijadikan baru. Oleh karena itu, jalanilah hidup ini dengan penuh keikhlasan. Jalanilah hidup ini dengan penuh harapan. Jalanilah hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Karena kita akan menikmati janji yang dijanjikan oleh Tuhan. Di waktu hari nanti, di waktu yang akan datang, kelak kita akan menikmati apapun yang dijanjikan oleh Tuhan berkaitan dengan kesejahteraan, kemakmuran sejati. Dan kita berada di tempat yang sangat sungguh nyaman. Seperti halnya di Taman Eden sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Yang terakhir Bapak Ibu, apa saja yang dijadikan baru oleh Tuhan Yesus? Langit dan bumi dijadikan baru. Berharaplah. Karena pengharapan kita tidak sia-sia. Pengharapan kita sungguh ada. Tidak akan hilang. Alkitab menjanjikan, firman Allah menjanjikan, dan kalau Tuhan berjanji, tidak mungkin diingkari. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Saudara pada malam hari ini. Kiranya ini mendorong kita, memotivasi kita untuk mengiring Kristus sampai Ia datang kembali atau sampai kita dijemput oleh Tuhan meninggal dunia. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena firman-Mu sungguh memberikan motivasi, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan wawasan. Supaya kami tidak saja menjadi pengikut Kristus yang hanya berpikir sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang konkret. Dan sekarang Tuhan telah mengerjakannya sedemikian baik dalam kehidupan kami secara individu. Karena kami telah dipilih menjadi anak-anak-Mu. Dan Tuhan juga mengerjakannya secara teliti dan secara ajaib dalam kehidupan dunia ini. Bahwa perjalanan sejarah ini sebenarnya sudah di dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Dan rancangan Tuhan itu pasti terjadi. Oleh karenanya ya Tuhan, supaya kami mengikuti pola pikir Tuhan. Mengikuti pola tindak Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menjadi orang-orang yang terus diubahkan melaluinya. Kami juga mengucap syukur karena suatu hari nanti kami akan menghuni langit dan bumi baru. Di dalamnya kami bersama dengan Yesus. Kami terus berdoa untuk umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Supaya semakin dewasa di dalam Tuhan. Mempunyai wawasan yang baik terhadap firman Tuhan. Mempunyai sikap, mempunyai karakter yang semakin dewasa di dalam Kristus. Dan berdoa untuk gembala sidang di tempat ini. Berdoa untuk Ibu Gembala Sidang. Berdoa untuk semua pelayan Tuhan yang terus-menerus merapatkan barisan dalam rangka menuai jiwa-jiwa bagi Kristus, dalam rangka mendidik mereka di dalam soal iman dan terjadi dalam proses pemuritan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, yaitu bangsa Indonesia. Kami percaya
di masa-masa ini Indonesia menjadi kekuatan besar dunia, yaitu kekuatan ekonomi dunia. Kami terus berdoa untuk presiden, wakil presiden, untuk kabinet Indonesia maju. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan oleh presiden sekarang, oleh pemerintah sekarang, betul-betul meletakkan dasar yang kuat untuk dilanjutkan di masa-masa mendatang. Dan generasi muda di Indonesia boleh melihat betapa Tuhan mengasihi bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam pengembalaan-Mu yang sempurna. Supaya dari hari ke hari kami terus dipimpin, diberkati oleh Tuhan. Dengan kekuasaan yang berasal dari Tuhan. Kuasa Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, dan pencerahan-pencerahan dari firman-Mu yang kami pelajari setiap hari. Tuhan memberkati kami dan kami menyerahkan doa ini sepenuhnya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.